Alhamdulillah dikasih 50.000, alhamdulillah, nggak pernah mengeluh, nggak pernah ibaratnya tuh kok saya dikasih segini aja sih. Iya bener, di depannya ini kebakar, jadi itu tuh udah loncat, saya anaknya tuh udah menggetar, ya Allah ini nggak usah. Anak saya udah nangis lihat itu, tapi nangis sambil sempet videoin, di videoin ini motornya ini. Bener-bener saat kita berada di posisi terendah, saat kita terpuruk, itu menurut saya malah posisi terindah dalam hidup saya. Karena saya mau jualan di rumah aja, jualan kayak kecil-kecilan gitu kan, gak usah tambah ngerepotin katanya, soalnya saya nggak bisa bawa motor. Kalau sampai mau jualan lagi saya tambah repot dong, kata dia, nganterin lagi sampai jualan belanja, dia bilang kan itu kan tambah repot, sampai juga tambah sibuk. Bahkan saya nyuci baju pun dia nggak kasih, jadi dia pulang jualan itu dia nyuci. Iya dia semua. Kalau dilihatnya di tempat cucian piring itu masih ada cucian piring, dia cuci. Pokoknya bener-bener, ya saya nggak bisa ngomong, udah speechless lah sama dia. Bener-bener suami yang masya Allah. Memang kalau secara ngomong dia agak kasar, karena kalau orang Surabaya kan bicaranya memang kasar kan. Kalau dia marah itu kadang-kadang gitu kan. Tapi saya awal-awal saya suka nangis juga kan kalau dia ngomong itu kasar, tapi semakin kesini, oh dia memang logatnya seperti itu. Dia tuh sebenarnya dia tuh hatinya lembut, dia nggak suka kalau saya ngomongin orang. Biarkan aja mereka, biarkan aja. Dia nggak seperti itu, dia nggak pernah nanggapin kalau saya cerita ini kemarin gini ya. Dia nggak mau nanggapin ya. Dia nggak suka ngerumpin orang, dia nggak suka ngurusin kehidupan orang, karena dia juga nggak mau diusik gitu loh. Hidup saya, hidup kamu seperti itu. Tapi ya kalau ada yang minta tolong ya dia bantu, kalau kita ada dia bantu, tapi kalau nggak ada ya sabar. Pernah nggak sih Pak Bayu ngeluh ke ibu? Nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Sama sekali nggak pernah? Nggak pernah. Iya makanya kan saya bilang tipe suami seperti dia ini benar-benar susah. Karena saya tahunya yang saya kenal teman-teman saya yang berjualan gitu-gitu selalu mengeluhnya jadi tulang punggung, sama seperti kehidupan saya yang di masa lalu gitu kan. Kayak semua beban itu ditaruh di pundak kita semua gitu sebagai istri. Dan beda dengan dia benar-benar ngambil kerjaan saya semua dia ambil, tanggung jawab saya semua dia ambil. Untuk anak semua dia yang urus. Pernah nggak Bu, kayak deep talk ya, ngobrol dari hati ke hati gitu kan, misalkan tanya gitu, apa sih Mas yang bikin Pak Bayu ini sampai seperti itu? Dia itu gini loh, tipe orang yang percaya takdir. Jadi dia bilang, saya pernah ngomong, apa sih yang kamu dari saya gitu. Saya janda, anak 4. Dan jujur saya lebih tua dari dia. Beda umur kami itu 18 tahun loh. 18 tahun bedanya? 18 tahun bedanya. Jadi dia bilang, saya sih tahunya ini takdir saya, dia bilang. Jadi kita ini percaya dengan takdir. Jadi apapun itu dijalanin aja, dia dinikmatin aja. Yang penting kita ngerasa nyaman. Dan kita mungkin, ya saya tuh ngerasa mungkin rumah tangga kami ini diberkahi karena kami nggak pernah ribut soal uang pun, nggak pernah. Saya terima dikasih 20.000, alhamdulillah, dikasih 50.000, alhamdulillah, nggak pernah mengeluh, nggak pernah ibaratnya tuh kok saya dikasih segini aja sih, ini nanti nggak cukup, saya nggak pernah seperti itu. Alhamdulillah saya selalu bersyukur dengan pemberian dia, dan saya selalu menjaga perasaan dia gitu loh. Jadi kalau dia lagi capek, saya nggak banyak ngomong, saya diem. Paling kalau nanya mau dipijit kayak, oh ya pijit nggak apa-apa, atau mau minum apa ya, gitu-gitu aja. Jadi sebenarnya kan rumah tangga itu kita yang jaga gitu loh. Kalau kita bisa menjaga ya, insya Allah kalau dalam rumah itu nggak ada teriakan-teriakan, rezeki juga ngalir sendiri kan. Kembali ke tadi ya, yang Pak Bayu jualan ya. Ini beliau kalau tiap hari memang jualan, tiap hari, atau ada hari liburnya? Dia libur kadang minggu, karena anak sekolah hari minggu kan libur. Dan yang musim kita lelah itu kalau anak-anak libur panjang, jadi cari tempat. Makanya sekarang ini dia cari tempat mangkal untuk antisipasi anak-anak libur sekolah. Kalau anak-anak libur sekolah terus kayak
penghasilan langsung menurun. Langsung drastis ya. Iya, tapi kembali ke situ lagi karena prinsip kita rezeki bukan dari sempol. Sempol itu cuma ikhtiar kita aja. Jualan sempol itu cuma ikhtiar, tapi rezeki dari Allah, dari manapun, dari arah mana aja. Dan kadang-kadang ya dari sempol kurang, saya orderan lancar. Orderan apa itu, Bu? Saya kadang dari kantor sih, ya makanan. Oh, kayak catering gitu ya, Bu ya? Nggak catering sih, mereka kadang-kadang kayak pesen lontong sayur. Lontong saya kan lontong yang segitiga itu. Oh. Kadang pesennya kayak bubur Manado, sop singkong. Cuman yang paling sering itu sop singkong. Sop singkong ya. Sop singkong paling kayak terakhir kemarin itu kita terima ya sampai saya sempat betres itu pesanannya 20 kilo sop singkong. 20 kilo. Iya, dan itu saya habis terima job masak. Jadi hari Jumat ada terima job masak sampai malam, besok paginya harus readykan itu sop singkong 20 kilo. Itu dia lebih pilih libur 2 hari bantuin saya karena itu bukan sedikit kan, 20 kilo tuh banyak banget. Betul, banyak banget, apalagi singkong. 20 kilo ya hampir tiga panci masaknya. 3 panci ya hampir sekarung itu. Nah itu makanya ya saya bilang tadi kan rezeki nggak dari jualan sempol, kita selalu prinsip seperti itu. Ada orderan ya alhamdulillah. Kalau hujan gitu, Bu, tetap jualan? Dia tetap jualan, dia ini pejuang, benar-benar pejuang rupiah, dia nggak peduli hujan. Badai sekalipun tetap Iya, berangkat ya. yang penting bukan pokok hari Sabtu Minggu hujan ya udah, memang dia nggak jualan. Dia awal sih ngotot gitu pengen tetap jualan. Kalau kayak ada keramaian gitu, saya bilang nggak usah ngoyo. Rezeki itu kita ngoyo segitu, nggak ngoyo juga segitu. Karena kalau kita ngoyo, Mas, setahu saya kalau kita ngoyo cari uang, nanti ibadahnya males. Terutama sholat 5 waktunya ketinggalan. Sedangkan kan yang tugas kita sebenarnya kan itu. Tugas utama kita kan untuk mikirin akhirat aja, juga, nggak cuma dunia aja. Kalau kita ngoyo, itu pasti, Mas, kalau sudah nggak ada waktu istirahat itu ibadahnya pasti goyang juga. Pasti keteteran ya. Ya, jadi saya sama dia prinsipnya nggak apa-apa jualannya nggak ngoyo, yang penting kita tuh ngoyonya sholatnya di ngoyo sholat, ngoyo ibadahnya semua ngoyo. Kalau cari uang itu prinsip saya itu cuma urusan dunia sih. Yang penting cukup karena kita menggunakan rezeki dari Allah ini benar-benar untuk kebutuhan aja, bukan untuk gaya hidup. Dan alhamdulillah cukup, walaupun sedikit cukup karena kita mungkin dapat berkahnya dari situ gitu. Gambar berikutnya nih, Bu. Nah, saya jadi keinget cerita teman-teman waktu menceritakan motor ini, Bu. Iya. Katanya motor ini, infonya kata teman-teman ya, Bu ya, itu sempat kebakar, betul nggak, Bu? Iya bener, di depannya ini kebakar, jadi itu tuh udah loncat, saya anaknya tuh udah menggetar, ya Allah ini kenapa usah. Anak saya udah nangis lihat itu, tapi nangis sambil sempet videoin, di videoin ini motornya ini, bener-bener. Kebakar tuh karena apa, Bu? Nggak ngerti, kan kita dari jalan stop sebentar, begitu turun dari motor, kok langsung gitu nyala motornya ini. Itu posisi jualan atau posisi lagi libur? Enggak, pas lagi libur, pas nganter, kita kan dulu motor cuma ini aja. Jadi ini untuk jualan, ini juga untuk kemana-mana gitu loh. Mungkin entah ada yang bocor atau gimana di situ, bensinnya netes mungkin, nyala di sini, yang di daerah sininya tuh. Oh saya, ya Allah, alhamdulillahnya dari Izi ada peka ngelihatnya kan, membantu. Berarti sempat setelah kebakar itu dari Easy bantu apa, reparasi motor ini. Itu. Oh iya. Itu kan berarti sampai sekarang pakai motor ini ya, Bu ya? Masih. Aman aja, Bu, nggak mogok, nggak apa enggak? Kadang rusak juga. Dia ini motornya hari itu dia bilang di sekolah mana gitu loh banjir. Mogok motornya. Dia kan nggak bisa kerendam ini. Hari itu makanya kalau udah hujan di rumah itu udah payung udah dibuka karena motornya ini kalau kena hujan businya itu kok nggak bisa hidup motornya. Dan dia juga nggak ngerti motor, nggak ngerti baikin motor, ya otomatis ke bengkel. Kalau untuk ini, Bu, pesan untuk
sosok-sosok di luar sana ya, yang mungkin bisa jadi punya takdir dan ujian yang sama, baik itu ujian ekonomi, anak, keluarga gitu. Apa sih Bu pesan Ibu untuk orang-orang di luar sana? Ya, buat saya yang terutama yang Muslim ya, lebih jangan berburuk sangka kepada Allah. Karena apapun itu yang terjadi dalam hidup kita itu memang sudah diatur sama Allah. Dan saat kita berada di posisi terendah, saat kita terpuruk itu menurut saya malah posisi terindah dalam hidup saya. Karena saat kita terpuruk itu tidak ada jarak di antara kita sama Allah. Allah itu udah deket banget. Saat kita punya ujian yang berat banget, kayaknya minta tolong ke sini nggak ada yang mau nolong, ke situ nggak ada yang mau nolong. Saat semua pintu rumah itu diketuk nggak ada yang mau buka, kita bisa mengetuk pintunya Allah, pintu langit. Karena Allah itu sebenarnya dekat, cuman kadang-kadang kita yang apa ya, yang sombong gitu, nggak mau minta. Karena Allah selalu berkata minta sama aku beri. Tapi kadang-kadang kita ini merasa diri lebih pintar gitu, mengatur semua. Padahal apapun yang terjadi kita nggak tahu apa yang terjadi 1 jam ke depan, kita nggak tahu. Makanya saya itu kadang-kadang suka ketawa gitu, tapi saya nggak ngolok, saya cuma mentertawai diri saya kalau suka merencanakan kayak ikut arisan buat lebaran gitu, kayak arisan ayam, arisan minuman gitu. Kamu yakin dalam diri saya, kamu yakin kamu hidup sampai nanti bulan puasa? Kamu yakin kamu nanti hidup? Jadi kalau saya sih untuk sekarang ini, kalau orang kaya berbagi itu ya normal gitu. Tapi saat kita yang susah ini masih bisa berbagi, di situ poinnya bahwa kamu itu diberi Allah kemuliaan gitu. Dan yakin saat kamu memberi itu sebenarnya bukan kamu yang hebat, tapi memang Allah yang menggerakkan kamu untuk melakukan itu, dan itu karunia dari Allah, bukan kehebatan kita. Jadi tetap ikhlas kita itu merasa bahwa kita nggak ada di situ. Apa yang kita punya itu titipan dari Allah. Terima kasih Bu Fatimah, luar biasa sekali ya. Ya, hari ini kita mendapat kisah yang luar biasa, kisah sangat menginspirasi ya. Dari gerobak yang sederhana muncul kisah-kisah luar biasa, kisah perjuangan, kisah kesabaran. Bahkan tadi di momen terakhir ya, kisah dimana kalau saya tangkap ya, dimana momen terberat, disitulah momen dimana Allah paling dekat. Nah, mungkin pada podcast kali ini kita cukupkan ya, dan kita coba untuk merefleksikan kembali ke diri masing-masing bahwa memang cobaan itu berat, tapi bukan berarti itu mustahil ya, bukan berarti tidak ada solusi ya. Kita belajar dari Bu Fatimah dan Pak Bayu ini bahwa memang masalah itu memang berat, tapi bukan berarti itu akhir dari segalanya gitu. Di bawah mentari yang mulai meninggi, ia melaju mencari rezeki. Tak ada panggung, tak ada puji, hanya niat tulus untuk memberi arti. Sempolnya bukan sekedar dagangan pagi, tapi bukti cinta yang tak berhenti. Di setiap tusuk ada janji untuk terus berdiri dan tetap berbakti. Terima kasih telah mendengar podcast Suara Duafa. Suara Duafa dari hati untuk hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.